lagi bagi-bagi rezeki nomplok. Yuk, yang tertib ambilnya. Semua pasti kebagian. Halo Otan, sekarang Bunda Iin sama Kire lagi di Masjid Saka Tunggal. Di sini banyak sekali monyet-monyetnya. Uniknya, monyet-monyet di sini itu lain dengan monyet-monyet di tempat lain. Nah, yuk kita makan. Ayo. Ah, masa sih Bun? Sepertinya monyet-monyet ekor panjang di sini sama aja deh. Tuh, masih suka makan pisang sama ubi juga. Terus yang bikin beda apa dong? Walah dalah, ke masjid zaman sekarang kok bawa ban bekas ya? Ini mau sholat apa mau demo sih Paman? Ya, salah banget nih Paman taruh pisang di halaman masjid. Selesai sholat pasti sisa bannya doang deh. Tuh kan, Sobat Otan mulai memantau dari kejauhan. Kok cuma diliatin aja sih? Walah, jangan-jangan ini yang dimaksud Bunda Iin. Para monyet di sekitar Masjid Saka Tunggal takut sama ban bekas. Tuh kan, dari tadi cuma menatap nanar pisang yang ditaruh dalam ban. Kasian deh loh. Paman, Paman, bannya ketinggalan. Wah. Wah, lali, gedange. Wah, ora goban, lali. Menurut cerita warga Masjid Saka Tunggal, Cikaka, Banyumas, Jawa Tengah, koloni monyet ekor panjang di sini takut dengan ban sejak salah satu anggota kelompoknya tidak sengaja tewas tertabrak dan masuk jaring-jaring ban motor. Sejak saat itu, muncullah rasa takut ketika para monyet melihat ban bekas. Wow, bukan hanya kisah pilu yang mengundang traumatik mendalam bagi para monyet, tapi ini juga membuktikan bahwa memori ingatan monyet sangat baik dan sampai turun-temurun ke generasi berikutnya. Lupakan yang sedih-sedih. Mending kita lihat nih keusilan Sobat Otan. Karena Masjid Saka Tunggal masuk ke daerah desa wisata Cikakak, jadi banyak pengunjung yang datang untuk apa coba? Betul, untuk memberi makan ratusan monyet liar ini teman. Para monyet di sini juga udah peka banget deh kalau dengar suara kendaraan yang datang. Karena tandanya mereka akan dapat makan gratis. Nah, pengunjung baru nih Sob. Ayo kumpul. Makanan segera datang. Waduh, terpantau ricuh ya saudara-saudara. Sampai ada yang naik ke atas mobil. Abis wisatawan yang datang juga gak kalah usil sih. Tuh, PHP alias pemberi harapan palsu. Walah, ternyata yang kasih makan monyet ini Kak Sera toh. Pantes iseng banget. Teman, Kak Sera masih gak percaya nih kalau para monyet di sini takut sama ban. Kalau gitu buktiin sendiri deh Kak. Nah kan, Sobat Otan jadi ogah tuh ambil pisang dari tangan Kak Sera. Wow, ada harta karun. Bunda mau ngapain sih? Mau bikin kolak buat satu kampung ya? Gini loh Tan, kita lagi milih makanan ke tengah. Kira-kira monyet itu bisa ngambil nggak ya? Nah, kalau bisa ngambil, gimana dia keluarnya? Monyet kan primata banyak akal. Pasti bisa Bun, Otan yakin. Ini dia, monyet pertama mulai mendekati mobil. Ya, ia berhasil menemukan harta karun di dalam sana. Satu persatu monyet mulai berdatangan. Tunggu. Otan melihat ada beberapa
siapa yang takut untuk naik ke atas mobil? Walah, ini dia hal yang pasti terjadi di sebuah koloni hewan. Monyet-monyet kecil lebih takut dengan anggota yang lebih dominan, atau bahkan ketua dari kelompok tersebut. Biasanya para anggota menunggu monyet yang dominan makan hingga puas. Setelah itu, monyet yang lain bisa mengambil makanan yang sama tanpa harus bertengkar. By the way, eksperimen memberi makan monyet dalam mobil berhasil. Oke, sekarang kita mau ngeprank si monyet ya. Kita udah siapin tempat makanan yang nanti bisa buat cermin si monyet sendiri. Kalau lihat bayangan sendiri mau bagaimana. Tuh monyetnya udah mulai datang. Sekarang kita taruh di sini. Coba reaksinya si monyet mau bagaimana. Oke, yuk. Monyet di umpan kacang yang gak bakal dikacangin lah. Auto rebutan kayak ibu-ibu lihat diskonan. Sepertinya perkiraan Bunda Iin meleset deh. Monyet-monyet ini sukses memborong semua kacang hingga tidak bersisa. Walah, buat Otan mana sob? Loh, ini makanannya udah habis kok nggak ada reaksinya ya? Apa karena berebut makanan ya? Fokusnya ke makanan. Dengan koloni yang sebanyak itu, jadi nggak fokus dengan bayangannya sendiri. Nah, sekarang kita coba dengan cermin yang beneran. Oke, kita udah siapin kaca yang ditutupin kain. Nanti di dalamnya kita kasih makan banyak. Nah, bagaimana reaksinya? Si monyet lagi asik makan, kita tarik kainnya. Rupanya Bunda Iin dan Kire gak nyerah begitu saja. Semua perlengkapan eksperimen sudah disiapkan sematang mungkin. Oke, semoga kali ini berhasil ya. Ya, beberapa monyet sudah mulai masuk mengambil buah. Nah, sekarang kita coba angkat kainnya ya. Gimana reaksinya? Wah, semua berhamburan keluar meski tetap berusaha mengambil makanan. Tapi ada yang bingung juga nih saat melihat bayangannya di cermin. Bahkan Sobat Otan ini jadi lebih hati-hati untuk mengambil makanan. Ternyata monyet di sini tuh pinter-pinter ya. Jadi dia nggak mau menguasai makanan di dalam perangkap, langsung dibawa pergi. Dan pantulan dari bayangannya di cermin tidak membuat monyet marah karena menganggap bayangannya musuh. Justru monyet di sini sepertinya sudah mengenali bayangannya dengan baik. Sebab tidak semua hewan bisa mengenali dirinya saat dihadapkan dengan cermin. Sobat primata gitu loh, cerdas semua. Luar biasa ya, ternyata monyet-monyetnya nggak terjebak dengan ruang kaca yang sudah kita siapin. Luar biasa. Teman di rumah pasti terpesona ya lihat kemampuan menyelam si monyet. Ya, meskipun hanya berenang di air yang dangkal, tapi terbukti kan kalau sebenarnya monyet tidak takut air. Salah satu habitat monyet ekor panjang adalah di hutan sepanjang sungai besar. Maka air bukan lagi hal asing untuk primata satu ini. Tapi yang membuat monyet takut air karena menghindar dari predator yang siap menerkam monyet kapan saja. Tenang sob, kalau cuma di kali kecil begini sih nggak ada yang berani mangsa kamu. Oh iya, bukan hanya hamster nih yang bisa menyimpan makanannya dalam mulut. Tapi monyet ekor panjang juga bisa loh. Buah dan kacang-kacangan bisa ia tampung ke dalam pipi besarnya. Namun selain buah dan kacang, monyet asli Asia Tenggara ini juga pemakan serangga. Apa? Masih ada yang bilang ini kera? Wah, terlalu. Sini, Otan jelasin cara membedakan monyet dan kera dengan mudah. Pertama, hampir semua monyet mempunyai ekor, sedangkan kera tidak. Kedua, lengan kera lebih panjang dari monyet. Monyet biasa berjalan menggunakan kaki dan tangannya. Dan terakhir, monyet dan kera berasal dari famili yang berbeda.
Kera masuk golongan Hominidae, sedangkan monyet Cebidae. Oke, awas ya kalau besok Otan adain kuis, harus bisa jawab loh.